Jadi kita masih membahas tentang fadilatus sakhroh, kemuliaan dirma, kemuliaan lomo ya, suka memberi, dermawan. Kemarin sudah dimulai dari ayat-ayat Quran, hadis-hadis, kita masih melanjutkan hadis. Nanti kepada athar. Ini hadisnya para sahabat. Tentang hadis ini diriwayatkan yang pertama, Rasulullah pernah diserahi beberapa orang tawanan dari Banil Ambar, kabilah Bani. Nah, tawanan-tawanan ini dimintakan vonis ke Rasulullah mau diapakan. Perintah Nabi, hukum mati semuanya. Tapi ada satu yang beliau sisakan. Karena ada satu yang disisakan, Sayyidina Ali matur, wahai Rasulullah, kok ada yang disisakan? Bukankah mereka Tuhannya sama, agamanya juga sama, dosanya juga sama, tapi kenapa ini tidak dieksekusi mati sebagaimana yang lain? Apa jawab Nabi? Baru saja malaikat Jibril turun menemui saya dan menginstruksikan begini, wahai Nabi Muhammad, hukum mati mereka semua, tapi yang ini jangan. Soalnya orang ini oleh Allah diterima syukurnya, maksudnya diampuni oleh Allah, karena dia selama ini punya sifat dermawan. Jadi wong lomo iki ora dihukum mati dhewe. Kenapa dihukum mati yang lain-lain itu? Itu masa perang, jadi biasa. Tawanan perang itu pilihannya satu masuk Islam, dua dihukum mati, tiga disuruh nebus pakai tebusan. Kalau tidak bisa nebus, ganti duit, keluarganya yang nebus disuruh ngajar anak-anak. Ini dikon ulang TPD. Ya gak ulang TPD, wong kafir-kafir ulang TPD ya tidak. Ngajarnya apa? Kok malah diajari agama mereka. Ya tentu saja mengajar baca tulis itu. Jadi ngulang SD. Itu. Nah, ketika kondisi perang, hukum perang sudah seperti itu. Karena kalau kita juga ditangkap jadi tawanan mereka, itu juga nanti diberlakukan yang sama. Jadi sudah adil itu pada masa perang dulu seperti itu. Tidak ada opsi di penjara. Penjara makani torok, yo rasah makan, tidak toroke makani, perawatan, masa mengelola penjara itu biasa operasionalnya tinggi. Belum lagi kalau mereka terus kabur aja lumayan. Kalau mereka bersekongkol melawan, malah nanti jadi padha karo memelihara harimau kan gitu. Ya sudah, pilihannya itu. Kalau pilihan di penjara, dihukum penjara saja, tidak ada. Itu membahayakan itu. Intinya karena orang ini dermawan, tidak dieksekusi mati oleh Nabi atas perintah Jibril. Hadis berikutnya, Nabi bersabda, setiap sesuatu itu ada buahnya, ada hasilnya, ada produknya. Kok masuk produk? Ya ada buah hasilnya, ada inti sarinya. Dan inti sari dari semua kebajikan itu mensegerakan pemberian, tidak menunda-nunda.
Nek ancene kowe wong apik itu kebaikan kamu itu akan mewujud dalam tindakan yang cepat memberi, tidak ditunda-tunda. Nah, wong hitung-hitung kalau orang bukan orang baik itu dihitung-hitung dulu mau ngasih-ngasih. Nek ngene piye gitu. Akhirnya batal. Kakek perhitungan. Kata Nabi lagi, ta'amul jawadi dawa wa ta'amul bakhili da. Makanan yang diberikan orang dermawan itu menjadi obat. Nah, karena diberikan dengan apa? Dengan kelegaan, kerelaan hati. Sing mangan ya enak. Kowe nek ana wong lomo kok aweh kowe mesti enak menikmati, tidak ada beban apa moral, beban psikologi, tidak ada. Beda dengan makanan yang diberikan orang bakhil, itu sumber penyakit. Kowe lagi muluk wis dipentelengi, lagi bepangan ngono wis dipentelengi, kuwatir nek entekno. Nah, jadi kita mengkonsumsi makanan pemberian orang bakhil itu sudah dengan perasaan tertekan. Ketika kita makan dipeloloki, selesai makan nanti dipikir sama yang punya. Lain waktu kalau ketemu diunda-tunda. Jadi kita merasa tertekan. To'amul jawad dawa, to'amul bakhil da. Cocok itu, betul itu. Kowe nek dikai wong kok medhit dengaran awake kowe, hati-hati. Somben diunda-tunda. Kata Nabi lagi, barang siapa yang nikmat Allah kepada dia itu besar, harusnya orang itu mengongkosi orang lain juga besar. Jadi kalau kita diberi nikmat banyak, ya perbanyaklah membantu orang lain. Kalau tidak sanggup, maka sama dengan kamu sama dengan mengambil risiko, mengambil risiko, siap nikmat itu ditarik dari peredaran. Jadi supaya nikmatmu gak dihilangkan, tidak ditarik dari peredaran, ya kamu seringlah membantu orang lain. Nabi Isa memerintahkan, perbanyaklah kalian sesuatu yang tidak akan termakan oleh api neraka. Apa itu? Yakni al-ma'ruf, suka berbuat baik pada orang lain. Kata Nabi lagi, surga itu besok di surga itu rumah atau kampungnya para dermawan. Yang kono ya kepethuk wong sing lomo, kowe sing eko, sing nyumbang eko, iya lho kowe iya. Aku gelo ya nyumbangku kurang akeh. Sing gak nyumbang ora ono ora angkat. Sing gak nyumbang digoleki ora ketemu. Sing gak nyumbang digoleki ora ketemu. Anjen darul asfiya. Nah, Nabi lagi, yang ini hadis-hadis tadi kayaknya baru kita dengar, tapi yang hadis ini yang paling populer. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, maksudnya dicintai Allah secara spiritual, ya, hubungan hablum minallah baik karena qarib, dan dekat dengan manusia karena dia dermawan, tidak alasan untuk membenci, dan dekat pula dengan surga, jauh dari neraka. Sebaliknya orang bakhil itu jauh dari Allah, Allah tidak suka, dan jauh dari manusia. Ya, jadi efeknya itu spontan. Allah mencintai, sesama manusia mencintai, itu kalau dermawan. Kalau bakhil, Allah benci, sesama manusia juga benci. Ini jarang
Kadang Allah mencintai, manusia benci, atau sebaliknya. Tapi ini sejalan. Jadi kedermawanan itu sejalan dengan kecintaan Tuhan dan kecintaan sesama manusia. Yes, innal bakhila itu. Orang kata Nabi, orang bodoh tapi dermawan itu lebih dicintai Allah daripada orang alim tapi bakhil. Alam goblok neng lomo timbang pinter neng medit. Tenan niki, jadi wong bodoh, wong lomo-lomo itu menawa ya ono bodone barang. Ora pinter hitung, tidak bisa hitung mengkalkulasi skala ekonomi, akhirnya yo nyah-nyah ngono. Lebih dicintai Allah. Orang pinter kok medit, ya yang dia kepinteran itu tidak disukai Allah. Atau terus mending ini, nek tiang alim dermawan ya wes iku ora bandingno iku. Alim dermawan, wah ya sudah, tidak hanya dicintai Allah, sama dengan jahil bakhil sisa wes setan ora demit ora julid, setan ora doyan. Tahu krungu ora? Setan ora doyan, demit ora julid. Penyakit yang adwa udah induknya penyakit, segala macam penyakit itu medit. Yes. Qala rahimahullah